Shalom, selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teologi perjanjian baru, konsep ibadah dalam perjanjian baru. Apa yang kita pelajari tentunya tentang ibadah ini adalah hal yang sudah biasa kita dengar, biasa kita lakukan. Namun kita akan melihat tentang bagaimana konsepnya. Dan konsep ibadah dalam perjanjian baru akan berbeda dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Hal-hal apa saja yang kemudian dapat kita temukan, pesan yang disampaikan, makna yang terdapat di dalam konsep ibadah ini. Konsep umum ibadah dalam gereja masa kini. Jadi semua gereja merasa dirinya adalah sebuah gereja yang menggunakan konsep ibadah yang paling sesuai dengan perjanjian baru. Apakah ada gereja yang mempunyai konsep ibadah tidak sesuai dengan PP? Apakah unsur-unsur dari setiap ibadah yang diterapkan gereja dikatakan Alkitabiah? Dan apa kata firman Tuhan secara tertulis dalam Alkitab, serta bagaimana aplikasi ibadah yang diselenggarakan selama ini? Kalau kita melihat ibadah tentunya memiliki cara yang berbeda. Misalnya di dalam liturgi, bagaimana gereja memiliki liturgi yang berbeda masing-masing. Ibadah tradisional dan ibadah kontemporer, konsep ibadah perjanjian barukah? Jadi secara garis besar selama ini kita telah menggolongkan bentuk ibadah menjadi dua gambaran umum, yakni gereja yang bentuk ibadahnya adalah tradisional dan gereja yang bentuk ibadahnya ialah kontemporer. Masing-masing terkadang merasa paling sesuai dengan konsep ibadah perjanjian baru dan mengatakan yang lain tidak sesuai atau kurang sesuai dengan ibadah yang benar, sesuai PP. Nah, apakah benar demikian? Kalau begitu, manakah bentuk ibadah gereja yang sesuai dan mana yang tidak? Ini adalah pertanyaan yang kita ajukan di sini. Dalam perjanjian baru, itu kita berbicara dahulu dan sekarang. Leroy Lawson mengatakan apakah ibadah itu? Sehingga harus dinilai kembali secara periodik dan diubah di sana-sini untuk bisa memenuhi selera dari orang yang beribadah. Tidakkah seharusnya tetap sama sekali untuk selamanya? Terus terang saja tidak bisa karena kalau tidak dinilai kembali dan diubah di sana-sini kita akan membaca Alkitab bahasa Yunani, menyanyikan Mazmur dan Mazmur ataupun Mazmur bagi orang Ibrani. Di sini kita melihat bahwa tentunya ibadah kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap tempat. Namun yang paling tepat adalah kita melihat bahwa tujuan dari ibadah itu adalah untuk memuliakan Allah. Ini yang harus dipahami tanpa kita mencampurkan pelaksanaan ibadah itu dengan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Artinya kita di dalam ibadah itu harus tetap menjaga kekudusan dari pelaksanaan ibadah itu sendiri. Tidak bertentangan dengan kehendak Allah, tidak bertentangan dengan firman Allah. Jadi semua bentuk ibadah yang ada, baik yang dijuluki tradisional dan mengklaim diri mereka sesuai dengan gereja perjanjian baru, maupun yang mengklaim gereja kontekstual dengan ibadah kontemporer, semua sudah mengalami perubahan. Semua itu menjadi lebih kontemporer sesuai zamannya pada waktu gereja itu lahir di zamannya. Yang membedakan ibadah hanya berbeda tingkat kontemporernya, mendekati, yakni tahun berapa, abad berapa. Kita perlu kembali kepada pemahaman apa itu ibadah. Unsur ibadah dalam perjanjian baru. Kata ibadah berasal dari bahasa Inggris worship yang diambil dari bahasa Saxon worship yang artinya menyatakan layak
atau penghargaan pada seseorang yang dinilai layak atau diberi penghormatan. Nah, di dalam ibadah gereja, siapakah yang layak? Tentu saja hanya Yesus. Oleh karena itu, di dalam ibadah yang menjadi tujuan ibadah adalah memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dalam kitab Wahyu 5 dijelaskan, siapakah yang layak? Seorang malaikat berteriak dengan keras, tidak ada yang layak kecuali satu, karena dialah juru selamat. Penatua-penatua dan makhluk-makhluk tunduk sampai ke tanah dalam pujian, semuanya beribadah menyembah Dia. Selanjutnya, ibadah yang dilangsungkan baik dalam PB maupun PL mempunyai arti ganda dalam hal melayani dan menundukkan diri. Dalam PL melibatkan korban-korban, ucapan-ucapan, persembahan yang disampaikan dengan berbagai bentuk yang ada pada waktu itu. Di situ kita melihat bahwa ketika mereka menyembah Tuhan, itu ada musik, ada pujian, ada yang bersorak-sorai, ada yang menari. Kemudian kita melihat bahwa hal yang terpenting di sini adalah apa yang mereka lakukan di dalam ibadah mereka itu adalah untuk meninggikan Tuhan. Itu dalam perjanjian lama juga ada yang menari, ada yang memuji Tuhan dengan musik, capi, mereka menggunakan alat musik untuk memuji Tuhan. Dalam perjanjian baru, memang pengaruh dari kebiasaan peribadatan orang Yahudi itu juga sangat menonjol. Nah, di dalam kehidupan orang Kristen mula-mula, banyak yang meminjam praktek ibadah yang sudah dikenal di sinagog-sinagog, tetapi mengubah ciri Yahudi dengan unsur kekristenan, seperti berdoa dalam nama Yesus, menyanyikan mazmur, pengajaran firman Tuhan, itu yang disampaikan. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 18-19, Paulus menggambarkan bahwa musik memiliki tempat terhormat dalam ibadah Kristen. Sejak dari permulaan, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata seorang dan yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, nyanyi dan bersorak kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah bagian yang penting dalam perjanjian baru disampaikan oleh Rasul Paulus ini, bagaimana orang memuji Tuhan. Itu adalah adanya roh Allah, kemudian orang itu berkata, mereka berbicara, itu adalah dalam pimpinan Allah, mereka menaikkan kidung pujian, bernyanyi, bersorak, itu adalah dengan segenap hati. Kalau di dalam kitab Roma kita memperhatikan bahwa kita mempersembahkan hidup kita untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah, hal ini yang diketemukan oleh penulis dalam membaca perjanjian baru, terutama surat Rasul Paulus, unsur-unsur yang harus ada sehingga dinamakan ibadah. Pertama adalah tujuannya kepada Tuhan Yesus, yaitu penyembahan, pengagungan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di situ ada unsur pujian yang bisa juga ditunjang dengan adanya musik. Ada pengajaran firman oleh para rasul atau hamba Tuhan. Jadi di dalam ibadah itu ada khotbah yang disampaikan dan itu adalah bagian yang terpenting karena di situ akan mengubah cara hidup orang. Melalui firman Tuhan orang mempertahankan iman mereka. Melalui firman Tuhan mereka dikuatkan. Melalui firman Tuhan itu mereka berkomitmen untuk melakukan kehendak Allah. Kemudian ada doa. Doa adalah unsur yang penting di dalam ibadah. Doa yang dinaikkan sebagai komunikasi dengan Allah. Di situ kita memuji Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita menanti-nantikan pertolongan daripada Allah melalui doa-doa kita.
Dan di situ ketika orang beribadah harus diperhatikan bahwa orang harus menunjukkan dirinya kepada Tuhan dan bersedia untuk melayani Tuhan. Artinya di sini memerlukan hati yang sungguh-sungguh diserahkan kepada Allah. Di situ memuji Allah, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menempatkan atau kita berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Kemudian ada persembahan kita, hidup kita, persembahan kita melalui puji-pujian kita, dan kita memberikan persembahan bagian harta yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, kepada Allah. Selanjutnya, mari kita lihat seluruh unsur ibadah ini memiliki karakter dari ibadah itu sendiri. Robert Godfrey, seorang profesor sejarah gereja dari Westminster Theological Seminary di California, USA, menuliskan dalam bukunya yang mengupas tentang ibadah bahwa untuk belajar menyembah Allah dengan cara yang menyukakan hati Allah, kita harus memahami definisi Alkitab tentang ibadah. Di sana Alkitab menggunakan kata ibadah setidaknya dalam 3 arti. Yang pertama adalah menunjukkan seluruh hidup orang percaya, itu adalah ibadah. Jika kita hidup untuk Allah dan di bawah Allah, kita harus memiliki kerinduan supaya segala hal yang kita lakukan menjadi pelayanan penuh kasih dengan kepada Dia. Dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan oleh Rasul Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang tenang kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah dapat menunjukkan pada waktu ibadah pribadi. Ketika kita memusatkan perhatian pada Allah lewat doa, pujian, perenungan, dan pembacaan Alkitab. Dan beribadah saat berdoa, menyanyi sendiri. Nah, kalau di dalam Mazmur dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang malam. Yang ketiga adalah ibadah dapat menunjukkan pada saat berkumpul bersama sebagai jemaat. Ketika orang Kristen berkumpul bersama sebagai jemaat dan memuji Allah, bentuk ini ibadah. Kita memuji Tuhan, dan itu diperintahkan di dalam Alkitab. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di sini ada orang berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Bahkan kalau di zaman saat ini, orang biasanya menggunakan media meeting untuk melakukan ibadah. Karena adanya pandemi, kemudian orang beribadah di berbagai tempat menggunakan media. Tapi kita juga tidak bisa meniadakan dan ibadah yang dilangsungkan di dalam suatu tempat atau di dalam gedung gereja atau di rumah-rumah secara bersama-sama. Jadi berkumpul bersama, sebagaimana yang diteladankan di dalam Kisah Para Rasul itu, ketika mereka berkumpul bersama, mereka lakukan itu sebagai kegiatan yang terus-menerus. Mereka berdoa memuji Tuhan, mendengarkan pengajaran para rasul, para nabi, dan kemudian mereka memiliki kuasa daripada Allah, kuasa Roh Kudus yang hadir dalam diri mereka, yang membuat mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melakukan pemberitaan Injil, yaitu adanya perkumpulan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mereka sehati, mereka memiliki jiwa yang sama untuk menyembah Allah. Itu di dalam Kisah Para Rasul, dan mereka saling berbagi untuk jalannya pelayanan mereka. Sehingga pada waktu itu banyak orang yang percaya, ditambahkan dari hari ke hari mereka memberitakan Injil dengan berani. Karena di sini adanya jemaat yang berkumpul bersama.
Dengan melakukan ibadah, di situ menggambarkan Allah dalam kalau orang kemudian membuat patung, membuat berbagai jenis bentuk patung yang disembah. Tentunya ini bertentangan dengan firman Allah. Di dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 6, di sana dijelaskan bahwa dilarang untuk menyembah patung. Kita perlu mengingat bangsa Israel membuat patung anak lembu emas dan menganggapnya sebagai Tuhan, seperti di dalam Keluaran 32 ayat 5. Kreativitas yang justru membawa api asing dalam kisah PL, di mana berulang kali Allah mengadili umatnya karena ibadah yang salah satu contoh kasusnya adalah anak Harun, yakni Nadab dan Abihu yang terbakar. Jadi ini yang harus kita lihat, bahwa di dalam ibadah itu adalah berpusat kepada Allah dan tidak bisa diwakili dengan patung atau penyembahan kepada yang lain. Hingga kalau kita melihat di dalam kisahnya Yesus bertemu dengan seorang perempuan di sumur Yakub itu, bahwa orang menyembah itu di dalam roh dan kebenaran. Ini adalah suatu aktivitas ibadah. Dalam Perjanjian Baru, kita tidak menemukan bentuk ibadah seperti penumpahan darah anak domba dan tirai perjanjian yang memisahkan jemaat dan imam untuk beribadah kepada Tuhan. Karena didasarkan bahwa ibadah kita itu pada penembusan darah Yesus. Ketika Yesus disalib, tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Artinya bahwa sekarang kita memiliki imam besar, yaitu Yesus Kristus, di mana kita bisa langsung berbicara kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebuah ibadah yang memperbarui seluruh kehidupan kita, sehingga kita di situ beribadah itu adalah didasarkan kepada karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, karya kebangkitannya. Nah, di dalam ibadah kita juga mungkin menggunakan berbagai musik dengan kreatif. Namun hal yang tetap harus dilakukan adalah di sini adalah harus sesuai dengan firman Allah. Dan juga tetap ada pemberitaan firman Tuhan yang tidak bisa digantikan dengan cara yang lain. Ibadah yang memuaskan hidup duniawi ini yang tentunya dilarang. Nah, kalau di dalam kitab Kolose, di mana orang kemudian meremehkan firman Tuhan, di mana dipergunakan tradisi budaya dunia yang menguasai, ataupun di dalam jemaat di Efesus yang mereka melawan pengajar-pengajar sesat yang ketika mereka beribadah mengundang guru-guru palsu yang ajarannya adalah untuk menyenangkan telinga mereka sendiri, itu yang kemudian ditentang. Sehingga ibadah itu bukan untuk memuaskan diri kita sendiri atau untuk mencari kepuasan di dalam hidup kita, tetapi ibadah yang benar itu adalah untuk menyenangkan hati Allah, di mana kita harus mempersembahkan hidup kita supaya berkenan di hadapan Allah. Selanjutnya, ibadah gereja dipaparkan dalam Kisah Para Rasul. Di situ bentuknya diadakan di rumah untuk persekutuan orang kudus dan juga pertemuan raya bersama, di mana mereka dengan tekun mendengarkan pengajaran firman yang dibawakan oleh para rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan mereka memecahkan roti dan berdoa. Seperti yang tadi saya sampaikan, di sini adalah jemaat yang berkumpul. Selanjutnya dalam cara beribadah terdapat unsur-unsur ibadah yang harus diperhatikan, yang ada sejak dalam Perjanjian Lama merupakan kehendak Tuhan. Ada tujuan ibadah. Di sini ada pengajaran firman, ada musik, ada penundukan, pelayanan pada Tuhan, membawa persembahan. Dan hal yang penting adalah ini ciri khas yang membedakan antara PL dan PB secara mencolok adalah penyertaan Roh Kudus. Jadi di dalam kita menyembah Tuhan itu adalah Roh Kudus yang mengalir, karunia Roh Kudus dalam gereja dan ibadah dalam Perjanjian Baru.
Roh Kudus inilah yang menguatkan kita, yang menghiburkan kita, yang mengalir dalam kehidupan kita. Seperti tadi di dalam Yesus ketika bertemu dengan perempuan di sumur Yakub itu yang sampaikan bahwa orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Demikian juga di dalam Galatia 5 ayat 22 dan sampai 23 kemudian nampak nyata bahwa orang yang beribadah kepada Allah dalam pekerjaannya menghasilkan buah roh yang nyata dalam jemaat. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus yang nyata di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Faktor ibadah gereja dikatakan sesuai ibadah pada PB. Jadi variasi ibadah yang unik dan kaya dalam gereja masa kini. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan keleluasaan bagi gereja untuk tetap berjalan sesuai dengan prinsip ibadah yang benar menurut pola PB dan tetap pada menjadi fleksibel, tidak kaku, sesuai dengan konteksnya di mana gereja itu gereja-gereja lokal ini ada. Yaitu pusat penyembahan kepada Allah di dalam nama Yesus dan di dalam penyertaan Roh Kudus. Sehingga kita harapkan dengan ibadah yang benar ini jemaat dibangun dan bisa bertumbuh secara kualitas, secara kuantitas ataupun secara organisatoris. Di situ dibangun dengan baik. Di situ kemudian gereja yang secara organik mempunyai struktur yang berbeda di dalam sistemnya, kepemimpinan gereja, kemudian itu ada seringkali juga gereja mengadakan kebaktian sesuai dengan gereja lokal masing-masing, sesuai dengan kondisi dari jemaat yang ada. Tentunya karena jemaat desa mereka berbeda dengan yang ada di kota, budaya yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi di sini adalah tetap harus dilakukan dengan benar, ataupun mungkin diadakan di rumah. Biasanya ada juga yang ada di mall, ada di meminjam ruangan di restoran, di hotel dan sebagainya. Namun kita harus tetap melihat bahwa gereja ibadah kita bukan untuk suatu untuk menonjolkan yang sifatnya duniawi, atau itu hanya untuk mengumpulkan orang, tetapi hanya untuk menambah anggota yang kemudian tidak ada unsur kebenaran. Itu yang harus dihindari. Bagaimana kalau gereja berlomba-lomba hanya untuk seperti untuk menghibur orang? Itu yang harus kemudian kita evaluasi, seperti entertain, untuk memuaskan emosi orang, emosional orang, telinga orang. Itu yang harus kemudian diperbaharui, bahwa ibadah yang benar itu adalah berpusat kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus, sehingga ibadah itu adalah berjalan dengan teratur. Demikian hal yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti ada beberapa hal yang akan kita diskusikan atau menjadi perenungan kita di dalam memahami ibadah di dalam perjanjian baru. Terima kasih, Tuhan memberkati.